Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu, kenapa mati lagi? Wa nasta'inuhu, kita bersyukur. Satu, diberikan apa, Bu? Di atas sehat apa? Iman Islam. Sehat kok nggak sholat neraka kok. Nikmat pertama, nikmat iman dan Islam. Ibu bahagia nggak dengan Islam ini? Bahagia. Bangga nggak dengan Islam ini? Bersyukur nggak dengan Islam ini? Ya, bersyukur. Ada orang stres, Bu. Karena apa? Bangun harus 5 kali sholat. Rambut bagus harus ditutup berjilbab. Ya, ada. Di sini nggak ya? Nggak ngaku. Yang kedua, udah terlambat kencang lagi salamnya. Sini, Bu, sini. Yang kedua, nikmat waktu luang. Banyak orang sekarang kosong tapi dia nonton TV. Banyak orang kosong tapi ke mall. Banyak orang kosong tapi santai. Kita diberikan kemudahan untuk hadir. Bu, tema kita hari ini, halo, muslimah yang tangguh. Ibu merasa sudah tangguh nggak? Belum. Udah kuat nggak menghadapi ujian hidup? Udah siap nggak diomelin suami? Bu, keunggulan wanita Indonesia, satu, hobi ngomel. Kedua, bawel, kan ya, Pak? Sepakat nggak? Tapi yang tidak bawel juga banyak. Ya, udah. Ya, catat ya, Bu. Muslimah yang tangguh. Kalau ibu sudah tangguh, ujian sekuat apapun pikiran tenang. Ujian sedahsyat apapun tidak mau mengeluh. Orang yang suka mengeluh karena iman kurang. Ada masalah, mengeluh. Suami pensiun mengeluh. Padahal suami udah 35 tahun tugas, gaji 40 juta sebulan. Begitu pensiun 4 juta mengeluh. Tidak mensyukuri yang 40 tahun itu. Betul ya, Bu? Ada. Stres, malu depan tetangga. Karena waktu suami dinas, setiap hari dia bawa belanja, bawa daging, beli ikan, beli ayam. Sengaja kantongnya yang warna putih supaya kelihatan. Yang bening. Ya. Begitu giliran udah pensiun, kantongnya minta yang hitam. Karena sayur asam, sayur bening. Sayur asam, sayur bening. Ikan asin. Ya. Jadi orang beriman itu miskin dia sabar, kaya dia bersyukur. Bu, saya ulangin. Enak jadi orang beriman itu, Bunda. Miskin dia sabar, kaya dia bersyukur. Dilecehkan tidak gampang marah, dipuji tidak gampang bangga. Karena dia mencari ridho Allah. Bu, ibu kemarin diomongin gini, nggak apa-apa. Bu, ibu dipuji, astagfirullah. Yang pantas dipuji hanya Allah, Bu, jangan saya. Saya punya kelemahan banyak, Bu. Itu orang beriman. Jangan dipuji bangga, dipojokkan langsung marah. Untuk sampai ke titik itu butuh waktu, Bunda. Apa itu? Kekuatan iman. Ibu udah kuat nggak dilecehkan orang? Sabar nggak dibully orang? Kalau ibu udah bisa sabar, bully disambut dengan senyuman. Kok ibu sabar ya? Untuk apa emosi? Bully tidak membuat aku mati kok. Kalau udah ibu berpikir seperti itu, berarti ibu orang beriman. Ini enggak, dikit aja diomongin sudah emosi. 3,5 bulan enggak teguran. Ya, seorang wanita beriman itu sabar ketika dibully, santai ketika dipuji. Tidak berlebihan. 1. Menjaga kehormatan dan martabat diri sebagai seorang muslimah sangatlah penting. Betul pasti, Bu. Hal ini meliputi cara berpakaian.
Bu, cara pakaian wanita apa, Bu? Tidak kelihatan bentuk tubuh. Maaf, bukan saya porno, enggak. Payudara, tonjolan betis, paha, pinggang enggak kelihatan. Itu wanita muslimah. Makanya sebagusnya hijab ibu itu segini sebenarnya. Nah, seperti ibu, contoh. Atau ibu ini contoh. Segini. Langsung ibu pulang aja deh ibu. Jadi segini bu, wanita muslimah menutupi pinggul. Jadi kalaupun ba'ro ibu tidak terlalu longgar, kalau hijabnya panjang ketutup. Jadi bentuk pinggul nggak dilihat laki-laki lain. Ya bunda ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan bercadar. Yang kelihatan cuma segini. Ah seperti bu ini kan cuma segini yang kelihatan. Alhamdulillah baru insaf. Yang lain belum ya. Bulan depan saya kemari insya Allah bertambah 3 orang. Kriteria muslimah yang tangguh 1. Muslimah yang taat dan takwa kepada Allah subhanallah. Perintah sholat tepat waktu, saum Senin Kamis dijalani, berkerudung tidak gelisah, dengan tetangga dia santun, dengan mertua dia hormat, dengan orang tua dia sopan. Itu muslimah yang benar. Assalamualaikum bunda, waalaikumsalam. Mau kemana bu? Ke sini. Orang bilang wajar ya ibu itu santun, orang pengajian. Wajar ya ibu itu lembut, orangnya orang pengajian. Jadi kita punya level sendiri di depan masyarakat. Jangan sampai percuma ya ibu itu orang pengajian, ngomongnya kasar, udah jelek pelagu. Iya. Jadi setiap kita keluar orang bilang subhanallah ibu itu ya, kelihatan orang pengajian ya. Kalau nggak penting nggak keluar rumah, malam-malam nggak pernah berkeliaran. Kalau keluar pasti dampingi suami dan anak laki-lakinya gitu. Bu, sebagusnya ibu tidak ke mall tanpa didampingi mahram. Anak laki-laki, saudara laki-laki atau suami. Mertua juga boleh. Ya. Ini saya lihat maaf ya bu, sering kadang berkeliaran suami kerja, istri berkeliaran di mall berjam-jam. Ya. Pulangnya coba bawa es krim 2.500. Saya dari kecil nggak hobi bu ke mall itu. Kalaupun saya ke mall karena ngisi pengajian. Iya. Ibu kita muslimah ya. Kita bedakan kita dengan orang lain. Jangan keluar rumah kalau tidak penting. Subhanallah. Kita terhormat di mata Allah, di mata Rasul, di mata masyarakat. Setiap kita keluar rumah ada teman. Kriteria muslimah yang tangguh, muslimah yang taat dan takwa kepada Allah 469. Langsung cepat. Usahakan cari ayat lebih cepat dari menghitung uang. 469. 469. Tak ada mic 2, ada mic 2. Udah? Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para sidikin, orang-orang yang mati syahid, dan orang soleh, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Subhanallah. Cari ibu teman muslimah, biasa padang mahsyar dia menolong kita. Bu, kalau ibu tidak temukan besok saya, tolong cari saya ya bu. Bu, sesama kita berpesan, kalau ibu masuk surga tolong tanyakan kepada Allah di mana kawan kita. Iya bu. Ada kadang maaf ya bunda, mudah-mudahan di sini tidak ada. Penampilannya muslimah, kerudungnya syar'i, tapi ternyata ada juga yang masuk neraka. Apa bu? Melawan suami, melawan mertua. Ya. Tidak ada jaminan memang. Orang rajin pengajian masuk surga.
Kalau melawan suami dosa besar. Karena kata Rasulullah suami itu pengganti ayah. Ya bunda ya, suami itu pengganti ayah. Hormati dia, muliakan dia, cium tangan kalau dia ke kantor. Hati-hati ya mas, barakallahu fiik. Suami berangkat kerja, ibu salat sunnah 2 rakaat 4 rakaat. Ya Allah, pelihara suami hamba ya Allah, mudahkan rezekinya, limpahkan kesehatan kepadanya. Ibu tenang kerja di rumah, dia tenang bekerja di kantor. Itulah istri yang solehah. Dia tenang, kenapa? Didoakan istri yang solehah. Ibu tenang, kenapa? Didoakan suami yang soleh. Makanya ibu kalau cari suami, kalau boleh mundur, ini nggak bisa lagi mundur ya. Jangan cari suami di halte. Cari suami apa? Remaja masjid, aktivis masjid. Ibu dulu ketemu di mana? Di halte Berlan. Salah. Iya, saya ketemu istri saya, dia ketemu saya di masjid. Saya ketua remaja masjid dulu. Iya. Kasih pesan sama anak wanita ibu, nak, cari suami remaja masjid ya nak. Biar kaya raya, yang penting soleh. Iyalah. Iya. Pesan sama anak wanita ibu. Karena tantangan ke depan semakin berat nak. Kalau kamu punya suami tidak beriman, risikonya berat nah. Apa kan bangga ibu ya punya suami, punya mantu kaya raya, ganteng, soleh, subhanallah. Ibu jadi buah bibir di komplek. Beruntungnya ibu itu ya punya mantu soleh. Ini udah jelek, miskin, hitam belagu. Ya. 469 udah. Sudah. 2. Muslimah yang mampu menjaga kehormatan diri ya Allah, ini yang berat bu. 2433, 2430, 31. Ya, ayo. Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian dirinya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian. Karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada mereka sesudah mereka dipaksa itu. Ceritanya begini bu. Dulu itu orang suka beli budak. Budak itu jual beli. Kalau pembantu nggak bu dibayar. Dijual, mereka beli, mereka jual lagi dengan harga mahal sama orang kaya. Makanya mereka cari budak yang cantik. Di Arab itu biasa dulu, cari budak yang cantik, mereka beli mahal, mereka bayar mahal, mereka jual dengan harga lebih mahal. Di Arab dulu seperti itu, sebelum Rasulullah menyebarkan Islam. Kemudian diturunkanlah wahyu, tidak dibenarkan jual beli budak. Dan kita umat Islam di Indonesia pakai pembantu, bukan budak namanya. Budak itu dibeli kalau pembantu dibayar. Dia mau ikhlas kerja, nggak mau ya dia pulang. Jadi kita nggak bisa paksa. Yang kedua, kita hormati dia sebagai pembantu. Ada orang kan sama pembantu kasar. Kalau saya nggak bisa bu. Ada orang, saya kan makan dengan pembantu meja makan. Apa yang saya makan itu makan pembantu. Tetangga saya lihat. Orang Jogja, apa dia bilang? Pak Muncir bisa ya makan sama pembantu? Kenapa? Di mata saya pembantu sama kok dengan saya. Mungkin lebih mulia dia dari saya pikir. Mungkin tahajudnya lebih banyak dia dari saya. Mungkin duhanya lebih taat dari saya. Oh iya, di mata saya pembantu itu saudara saya. Kenapa harus kita bedakan? Dia juga manusia kok. Ya bunda ya. Banyak orang begitu sama pembantu. Kelihatan banget kalau dia sebagai pembantu. Duduk nggak pernah di kursi, di bawah. Makannya beda. Kita makan daging, dia makan asin. Banyak, sampai sekarang masih banyak orang itu. Sekarang ke rumah-rumah orang kaya bu. Saya makan gitu ya, di meja makan. Dia makan duduknya di bawah. Mbak kata saja, nggak boleh pak. Subhanallah, saya pikir. Kok bisa begitu ya? Mereka saudara kita seiman lagi bu.
Maaf, sholatnya lebih rajin dari kita, Bu. Ibadahnya lebih taat dari kita. Kita rendahkan mereka. Ya, kalau ada yang melakukan itu, Bu, ya berhentilah, Bu, istighfar. Minta maaf sama mereka. Mbak, mohon maaf ya, Mbak. Selama ini saya anggap Mbak hina karena membantu saya. Terserah aja, Mbak. Mau makan apa rumah, silakan dimakan. Asal jangan dihabiskan. Ada juga pembantu gitu, kita belum makan dihabisin sama dia. Sisa dia untuk kita. Ada. Gitu juga keterlaluan pembantunya itu. Diusir aja, Bu, besok. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Iya, pesan ibu sama suami. Pak, jangan berduaan lah makan di meja sama pembantu. Kurang pantas dilihat orang berdua. Makanya ibu sebaiknya kalau keluar kota, jangan biarkan suami berdua dengan pembantu. Ya namanya setan bergerakkan, Bu. Sehari, 2 hari, 3 hari mungkin suaminya iman masih ada. Yang hari keempat, apalagi pembantunya muda dan cantik, lebih cantik dari istrinya lagi. Iya. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah Apa, Bu, yang biasa nampak? Yang boleh terapak tangan dengan iya, hanya itu yang boleh kelihatan. Makanya hindari, Bu, membantu roksepan di rumah itu. Banyak maaf ya, Bu, kadang saya bertamu ke rumah orang, datang membantu bawa minuman roksepan segini, roksepan yang tidak sopan segini, Bu, ya hindari ya di rumah itu. Apalagi kalau di rumah ibu nggak ada berdua dengan suami ibu, potensi kejahatan akan lebih besar. Kadang ibu sendiri yang mengundang kejahatan itu. Biarkan suami berdua dengan pembantu. Makanya cari pembantu yang tua-tua kayak ibu ini gitu ya. Berapa? 50? Berapa? Udah nyampe tapi 35. Dan hendaklah mereka menutupkan kain pudung di dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka. 1, kepada suami. Atau 2, ayah mereka, ayah kandung, atau ayah suami mereka, mertua, atau putra-putra mereka, ya anak laki-laki, atau putra-putra suami mereka, iya ponakan, anak tiri, anak tiri, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, ponakan. atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki. Sekarang budak nggak ada, Bu. Apa beda budak dan pembantu, Pak? Budak dibeli, pembantu dibayar. Terus Atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita. sekarang nggak ada lagi, sampai umur 70 tahun masih ingin dia. 80 tahun masih ingin. Atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Oh, sekarang nggak ada lagi, Bu. 5 tahun udah ngerti aurat. Karena pengaruh film. Ya, tontonan. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Ceritanya begini, Bu. Dulu itu kalau ada datang tamu laki-laki, pembantunya itu sengaja mengentakkan kakinya supaya tahu ada gelang mahal di kakinya, mencari perhatian dari tamunya. Ya. Makanya sampai keluar ayat ini. Kebiasaan di zaman Arab dulu begitu. Depan tamu sengaja kakinya goyang-goyangnya gini. Cari perhatian. Itu makanya muncul ayat ini. Jadi bukan ngarang ayat itu. Kemudian yang kedua, ketiga, muslimah yang sabar ketika menghadapi ujian. Catat dulu ayatnya. Surat 11 ayat 11. 1696, 1322, surat 2 155 157 sampai 157, surat 2 155 sampai 157. Iya, silakan. 11 ayat 11 yang baca siapa? Kecuali orang-orang yang sabar terhadap bencana dan mengerjakan amal-amal soleh, mereka itu beroleh ampunan dan pahala yang besar.
siapa yang dapat ampunan itu, Bu? Yang sabar menghadapi musibah. Musibah bisa sakit. Suami stroke, anak sakit, mertua sakit, orang tua sakit. Jangan mengeluh. Ikhtiar berobat doa, ikhtiar berobat doa, sudah. Soal bagaimana itu urusan Allah. Ya Bun, yang penting ikhtiar dulu. Berdoa sungguh-sungguh agar diberikan kesembuhan. Sembuh bukan karena dokter, tapi karena Allah. Pak, berobat ke sana Pak, pasti sembuh. Kemarin suami saya sembuh. Haram, dia syirik. Yang menyembuhkan itu Allah, bukan dokter. Hanya ikhtiar saja ke dokter itu. Kadang saya uji Bu saya sendiri. Saya sakit nggak berobat, sembuh. 3 hari sembuh sendiri. Oh, berarti menyembuhkan Allah, bukan dokter. Dokter itu ikhtiar aja sebenarnya. Ya, tapi kita diwajibkan ikhtiar. Ya. Apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Yang di sisimu akan lenyap. Hijab ibu yang mahal tinggal, kacamata ibu yang mahal tinggal, rumah ibu yang mewah tinggal. Ketika innalillah, alhamdulillah, wa inna ilahi raji'un. Bun, kita umur nggak tahu kapan meninggal, tapi pasti. Bisa jadi ibu nanti sore ada yang meninggal. Nggak ada jaminan kan? Alhamdulillah. Sore nggak ada penyakit nggak apa, tiba-tiba terjatuh kamar mandi meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi. Kenapa Bu, ibu itu kenapa? Tadi masih ngaji sama kami, masih ngerumpi sama kami. Oh, kematian nggak kenal tadi atau besok. Waktunya mati ya mati. Makanya kita jangan lupa berzikir Bu. Ibu sedang bikin nasi goreng meninggal sedang berzikir. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Nyetir mobil subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Mau nggak kamu kuajarkan kata Rasulullah? Ringan dalam ucapan, berat dalam timbangan. Apa ya Rasulullah? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu hadis Bu. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ibu sambil ngerumpi, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Nggak jadi ngerumpi jadinya. Karena bertasbih. Ibu karena sempat ngerumpi karena lupa bertasbih. Dosa wanita terbesar apa Bu? Ngerumpi. Ya. Dosa terbesar wanita mulut. Makai jamu, jaga mulut. Cangkem, jaga cangkem. Ibu tahu cangkem? Mulut. Dosa terbesar nanti Bu diadili. Begitu padang mahsyar dikumpulkan, rekaman kelihatan. Ini rekaman kelihatan biasa Bu, insya Allah. Berapa kali saya ngisi kemari kelihatan. Saya bahagia besok melihat kita, ya Allah, di padang mahsyar ditonton miliaran orang. Anak cucu ibu bangga. Oh, ternyata nenekku siang-siang ngaji. Padang mahsyar kelihatan semua Bu. Sejak kapan? Sejak kita balik sampai ruh keluar dari tubuh. Rekaman lengkap ditunjukkan di padang mahsyar, ditonton puluhan miliar manusia. Ibu kalau dulu nyolong daun pisang orang, nyolong mangga tetangga, kelihatan. Kecuali bun, kecuali ibu sudah minta maaf bagi pemilik, itu ya dihapus, tidak ada rekaman lagi. Ibu pulang sekolah, mendadak hujan, ibu spontan menari daun pisang orang. Sudah izin nggak daun pisang itu? Kan begitu kan, spontan ibu ngambil daun pisang orang. Sekarang ibu pulang, yang punya udah meninggal. Cucunya sudah pindah, cicitnya nggak jelas. Kemana minta maaf? Di padang mahsyar harus dicari. Kalau masuk surga iya, kalau masuk neraka, ibu harus ke neraka dong. Berat Bu dosa sama manusia itu. Kalau dosa kepada Allah, taubat, salat sunnah 2 rakaat. Ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Ampuni hamba ya Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih.
Tapi kalau kepada manusia dia meninggal, minta maaf sama siapa atuh? Cicing wae lah. Ya bun, hati-hati dengan tetangga, dengan sebelah, terutama ibu dengan mertua yang sering dijelek-jelekin. Oh, mertua saya ibu orang Tegal. Siapa orang Tegal di sini? Enggak ada. Orang Brebes. Yang berbes ini. Iya, jelek-jelekin mertua. Kan saya suka apa namanya? Nguping kalau sedang di tukang sayur ibu-ibu tuh. Yang dijelek-jelekin ada 3 wanita. Pertama mertuanya, kedua ipar laki-lakinya, ipar perempuannya. Itu yang paling sering dijelek-jelekin. Mertua saya bu, ya Allah pelitnya masya Allah. Pak rumah udah kasih masih pelit. Berhenti ya bu menjelek-jelekin keluarga seperti itu. Karena apa bu? Di satu pihak ibu mencintai anaknya, di pihak lain ibu menjelek-jelekin ibu kandung. Enggak fair itu bu. Cintailah mertua karena ibu mencintai anak kandungnya. Perlakukan dia seperti ibu kandung. Ya, bisa nggak bu? Bu, coba perlakukan mertua itu seperti ibu kandung. Halo. Orang kan tidak bisa memperlakukan mertua seperti ibu kandung. Padahal itu ibu kita loh itu. Kita begitu nikah, punya ibu 2, punya ayah 2. Kadang orang terlalu beda-bedakan bu. Antara ayah dengan mertua, antara ibu dengan mertua. Kalau ibu beli sarung, beli mertua. Ibu beli baju sama orang tua, beli mertua. Pak, besok papa ke rumah ibu enggak? Iya, kenapa? Ini pak, ada saya beli baju, tolong kasih sama ibu lah. Pak, besok tolong kasihlah sama ibu. Ini ada saya beli kerudung. Subhanallah. Jangan beda-bedakan ya bu. Oh saya udah beli pak, betul. Sama orang tuanya 300.000, sama mertua 30.000. Dipakai 3 hari sobek. Jangan beda-bedakan. Dia orang tua kandung dari suami ibu. Ibu cinta nggak sama suami? Halo? Jujur cinta nggak sama suami bu? Cintailah ibunya. Ibu ada nggak mantu ibu di sini? Iya. Punya mantu nggak di sini? Ada. Ibu ini yang kan agak berumur beliau ya. Yang mana? Yang krem belum. Ibu udah punya mantu? Banyak banyak. Ada pak. Ada di sini mantu? Ya satu di sini. Enggak di sini yang duduk di sini. Udah ada. Mantunya cowok semua. Oh gitu. Kenapa nggak cewek? Ada cewek semua. Iya. Muliakan, hormati bu. Jangan beda-bedakan mantu dengan anak. Ibu saya masya Allah bu, dengan mantu itu. Mantu perempuannya ibu. Kami kan 4 laki-laki. Itu nggak ada beda bu. Kalau gajian dia beli makanan untuk siapa? Mantunya. Lebaran beli baju untuk siapa? Mantunya. Dalam hati saya subhanallah ibu ini saya mencintai. Tapi begitu luar biasa. Ibu saya sakit lebih kurang setahun menjelang meninggal bu. All out mantu mengurus dia bu, seperti ibu kandungnya. Terharu banget saya melihatnya. Dia ngurus ibu saya seperti ibu kandungnya. Kenapa? Dia diperlakukan ibu saya ketika ibu saya sehat seperti anak kandungnya. Konsekuensinya begitu. Kalau kita berbuat baik sama orang, insya Allah orang baik sama kita kok. Tapi sebaliknya kalau kita tidak berbuat apa-apa, orang masa bodoh dengan kita. Siapa sini yang sudah punya mantu? Siapa bu? Ibu pasti ya, kerudung hitam iya? Belum? Usia ibu berapa sekarang? Belum ada anak nikah ya? Oh iya sama dengan ibu saya itu. 7 tahun baru punya anak. Jadi tua belum punya mantu gitu ya. Iya bu. Jadi ibu-ibu yang akan punya mantu dan sudah punya mantu, berlakukan mantu seperti anak kandung. Jangan beda-bedakan. Jadi hari tua kita nanti bu, dia mengurus kita dengan tulus, dengan ikhlas. Karena dia teringat masa muda, kita mengurus dia. Ya bunda ya? Iya. Baik. 13:22. Baca. Dan
Tuhannya, mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Menolak keburukan dengan kebaikan, tidak menjelek-jelekkan orang. Penyakit wanita umumnya, tapi tidak semua, mencari kejelekan teman. Ini kita berhentilah, kita orang pengajian, cari kelebihannya. Bu, ibu sebelah saya kan baru pindah, iya. Masya Allah bu, baiknya subhanallah. Tiap hari kalau makan diantar ke rumah saya. Yang positif aja kita ceritakan sama orang. Tetangga saya bu, orang baru pindah dari Medan, orang Batak lagi. Baiknya Masya Allah. Saudara Pak Munzir mungkin kira-kira begitu. Ya. Terus 2155 157. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan. Allah bersumpah sungguh akan kami berikan ujian, cobaan. Satu, ketakutan, takut miskin, takut jelek, takut tua, Kelaparan, takut lapar, kekurangan harta, takut miskin. jiwa dan buah-buahan. Iya. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Loh, kok miskin dikatakan berita gembira? Kekurangan makan, kurang buah dikatakan berita gembira. Kenapa bu? Ada bisa jawab? Kalau jawaban benar boleh pulang. Jawabannya sederhana. Kenapa berita gembira? Karena orang yang sabar menghadapi kemiskinan, kesusahan, ada imbalannya surga. Makanya disebut berita gembira. Ibu pilih mana? Kaya raya tapi neraka? Saya nggak tawarin itu soalnya. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa bu? Pasrah. Jadi orang timpa musibah, anaknya sakit, suaminya meninggal, ponakan jatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Mereka diberikan ketenangan, tidak gelisah. Suami sakit, tidak merasa kehilangan. Ibu meninggal, tidak putus asa. Ya, rumah kebakaran. Saya semua musibah udah saya terima bu. Rumah saya kebakaran habis, tinggal baju di badan. Rumah kebanjiran, kandas semua. Ijazah saya SD, SMP, SMA, kuliah, puasa semua. Banjir 5 hari, Jakarta, banjir besar. Udah saya terima bu semua musibah. Rumah kebakaran, rumah kebanjiran semua. Yang saya ucapkannya satu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pasti yang terbaik dari Allah. Masalah rezeki Allah yang ngatur. Ya bunda ya, pasrah. Karena pasrah itu mendatangkan ketenangan. Kalau kita gelisah, manfaatnya nggak ada. Pikiran kita tidak tenang, hidup kita gelisah. Ya. Terus 4. Taat kepada suami. 4, 3, 4, 6, 6, 10, 11. Taat kepada suami, poin keempat. Taat kepada suami. 4, 3, 4, 6, 6, 10, dan 11. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kamu wanita. Tuh, jangan ibu jadi bos di rumah. Memang laki-laki pemimpin suami. Jangan ibu banyak ngatur suami di rumah. Memang Rizal dia pemimpin. Terus? Oleh karena telah melebihkan sebagian mereka, laki-laki ke sebagian yang lain. 1, fisiknya lebih kuat dan kekar. 2, pendapatannya lebih besar. 3, pengalamannya lebih luas. 4, wawasannya lebih banyak. Makanya cari suami itu sebagusnya lebih kaya dari ibu. Cari suami itu fisiknya lebih besar dari ibu. Karena akan melindungi fisik ibu. Ibu 149, 157. Cari suami 180. Karena dia akan melindungi fisik ibu. Ibu punya harta 4 miliar, dia usahakan 7 miliar. Karena akan memberikan nafkah ibu dan anak-anak ibu. Terus? Dan karena mereka laki-laki
laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Bukan seperti di Indonesia. Suami dinas ke Medan 2 minggu, Bu, ngomong sama adiknya, Dek, di mana? Di Jakarta. Lagi ngapain? Gak apa-apa. Ini suami saya mah dinas 2 minggu ke Jakarta. Jalan-jalan yuk ke Bandung 3 hari. Tapi sebelum suami saya pulang, kita harus pulang duluan atuh. Suami pulang jam 5, kita pulang jam 3. Itu yang terjadi, Bu. Haram kaki ibu melangkah. Ibu tahu nggak? Dikutuk malaikat ibu. Dikutuk, Bu. Nggak ada. Suami haram mengeluarkan izin tanpa dia keluar kota. Iya, dia nggak boleh mengizinkan istri keluar kalau dia sedang keluar kota. Nggak boleh dalam Islam itu. Jangan gitu. Berarti suami nggak ngerti agama. Kan lagi dia. Nggak ada, Bu. Kalau bepergian dengan suami, dengan anak laki-laki, dengan mertua, nggak boleh perempuan itu keluar rumah tanpa didampingi mahram. Itu hadisnya tegas itu. Dikutuk Allah. Indonesia biasa. Pak, kami jalan-jalan ke Bandung ya Pak, sabar hari, 3 hari. Iya mangga tuh. Ambil aja uang tabungan 6 juta gitu. Hah? Kalau kan saya bilang tadi anak laki-laki. Enggak boleh. Namanya mahram laki-laki, Bu. Bikin emosi aja saya ngisi sini. Ibu nggak boleh berangkat keluar kota sendirian. Itu pun yang mendampingi bukan anak perempuan. Anak laki-laki sudah balik. Walaupun cuma 13 tahun. Dia udah balik. Atau mertua laki-laki. Boleh. Tapi telepon suami. Pak, ini papa belum pulang. Belum berapa hari lagi di Palembang. 3 hari lagi. Boleh nggak kami jalan ke Bandung sama mertua? Ya? Contoh. Misalnya apa di suami minta tolong? Misalnya suami nggak bisa, terus istri minta tolong ke istri. Minta tolong ngapain? Hah? Ya kalau sekitar Jakarta nggak ada masalah. Tapi keluar kota suami berdosa. Berarti suami nggak ngerti agama. Iya nggak apa-apa. Tapi kalau mah ambilkanlah itu ada barang di Bandung, saya nggak sempat. Oh berdosa dia, Bu. Iyalah. Ya. Walaupun diizini tidak boleh ya. Tapi kalau sekitar Jakarta iya. Berarti suami Bu nggak ngerti agama. Ketemu di halte dulu itu. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan musuhnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka. Dan pukullah mereka dan mereka. Bu, mukul itu pinggang ke bawah. Nggak boleh ke atas. Itu pun tidak menyakiti dan tidak merusak ke bawah. Nggak boleh ke atas. Jangan dibanting besok meninggal. Ya. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk. Iya, misalnya ibu pernah bersalah, asal udah marah suami. Ibu sadar nggak tahun lalu itu? Ibu sadar nggak bulan lalu? Kayak ahli sejarah dia. Sama dengan ibu sama suami. Papa kan sadar kan bulan lalu begini-begini. Diulang-ulang itu terus. Laki-laki paling benci itu, Bu, ngulang-ulang masa lalunya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Jangan ulang-ulang, Bu. Papa tahu nggak waktu kita nakah dulu? Nggak punya modal apa-apa kan? Astagfirullah, nggak boleh, Bu. Rumah ini siapa yang beli? Kan uang orang tua saya, Pak. Luka hati suami seperti itu. Dia nggak pernah minta kok. Orang waktu itu ibu ikhlas kok beli rumah ini. Ada kan wanita seperti itu. Rumah ini saya kan beli. Enak aja numpang nggak tahu diri udah jelek belagu. Dosa ibu numpuk, Bu. Seandainya saya begitu, saya tinggalin rumah. Iya, Bu, saya tinggalkan rumah itu. Mendingan saya beli rumah sendiri yang harga 6 miliar. Kalau ada uang gitu.
6, 10, 11. Ya. Allah membuat istri Nuh dan istri Lut perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pemerintahan orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Maka kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikitpun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Jadi istri Nuh Dahud neraka, Bu. Jadi istri Nabi aja neraka. Karena apa? Melawan suami. Udah saya bilang, Bu, melawan suami itu dosanya besar sekali. Karena pengganti ayah. Konsekuensinya, karena sudah menafkahi ibu. Ya. Kalau ibu nggak sepakat dengan suami, ngomong aja benar, tangan kanan ya Bu, nggak boleh kiri. Bunda, tangan kanan minumnya ya. Kepergok tadi minum tangan kiri. Mata saya liar kemana-mana. Makan tangan kiri itu syaitan kata Rasulullah ya. Makan minum tangan kanan dan tidak boleh berdiri. Dan Allah membuat istri Firaun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Ketika ia berkata, ya Tuhanku, bangunlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga. Dan selamatkanlah aku dari Firaun dan perbuatannya. Dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Coba lihat, Firaun aja neraka jahanam, istrinya ahli surga. Siapa istri Firaun? Asia. Suaminya Firaun, Bu, di ahli surga. Siapa suaminya Firaun di sini? Ibu-ibu yang karakter Firaun siapa suaminya? Angkat tangan. Melawan Allah. Sholat nggak mau. Ibu subuh banguni suami. Harusnya dibalik. Suami yang bangun istri. Pak bangun, Pak. Terbalik, Bu. Harusnya suami yang membangun istri. Kecuali malam tertentu, misalnya dia capek pulang kerja tengah malam itu iya. Kelelahan, terlalu pulas. Kemudian, sabar dan mampu meredam amarah. Bu, kalau mau jujur, gampang mana marah? Suami atau ibu? Di rumah lah, pribadi-pribadi ya beda sih. Cenderung ibu yang sering marah atau suami? Pemacunya apa, Bu? Suami kira-kira ibu kira nggak capek di kantor? Dicaci maki pimpinan, dibentak kawan, dilecehkan anak buah. Tapi demi Allah, Bu, kami nggak pernah mau cerita di rumah itu. Kami tahan itu. Nggak pernah akan cerita suami ibu curhat di rumah. Beda dengan wanita. Apa yang dia rasakan di luar cerita sama suami. Suami nggak mau. Di kantor dibentak. Iya bunda, di kantor dibentak sampai pimpinan. Tapi di rumah dia nggak cerita. Selalu ceria. Ibu kira suami ibu nyaman di kantor? Belum tentu. Kecuali memang suami ibu pimpinan ya, itu lain cerita. Kalau sepanjang masih anak buah, walaupun jabatannya kabid, kepala bidang, kabak, tetap dia punya anak buah, punya pimpinan. Ya, ibu tetap punya pimpinan ke orang tua, apa suami itu. Kecuali dia kepala cabang, kepala kantor, kanwil, kepala dinas, itu lain dia. Tapi dia tidak mau cerita di rumah. Dia tak mau merepotkan istrinya. Apa yang ibu masak, dimakan. Walaupun cuma sop bebek. Ya. Kemudian 2153 3335. 2153. Surat 3335. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. 2153 itu ya. 3335, ada yang mau baca? Ayo Bu. 3335 sekarang, ayo baca.
laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, yang telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Lihat, apa sediakan Bu? Ampunan pahala yang besar. Udah diampuni dapat pahala besar lagi. Tapi itu tadi kriterianya, harus sabar, tidak emosional, menjaga diri, ya, tidak gampang marah, tidak enak lihat suami jelek. Kemudian muslimah yang mampu menjauhi zina, 1732. Suaminya dia keluar kota, dia bawa laki-laki ke rumah. Nauzubillah. Muslimah yang mampu menjauhi zina, 1732. Dulu biasa Bu, suaminya keluar kota, laki-laki ke rumah. Anaknya kan kuliah, nggak ada orang di rumah. Berdua sampai sore. Jam 3 baru pulang laki-laki. Kerjanya apa? Zina. Nauzubillah. Dosanya kemana-mana itu Bu. Bu, dengar Bu. Orang yang nikah berzina itu dosanya lebih besar daripada orang berzina tapi belum menikah. Kalau orang udah nikah berzina itu sampai mati dirajam. Kalau orang yang berzina belum nikah dia cuma 100 kali. Ada memang yang mati, ada yang tidak. Jelas 100 kali. Kalau tadi nggak sampai mati. Kalau 100 kali mati ya mati. Kalau 200 kali sampai 200 kali. Betul-betul mati baru berhenti. Hati-hati ya Bu. Nauzubillah. Ngomong sama anak wanita ya Bu. Jangan bermain api anak dengan zina ini anak. Kalau kamu sudah mampu tamat SMA, ngomong sama mama, nikah nggak apa-apa kok. Kamu anak perempuan. Jadi Ibu jangan bikin target harus S2. Sebentar dia udah pingin menikah. Nikah aja Bu. Saya seandainya punya anak perempuan. Tamat SMA cukup, saya nikahkan dengan ponakan Jokowi. Kalau mau ya. 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 33, 35 sudah. 1732. Dan janganlah kamu mendekati zina. Itu suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Mendekati aja haram, apalagi berzina. Kenapa begitu dosa besar Bu? Karena ada pernikahan. Sudah dikasih kesempatan, peluang, jalan dari Allah nikah. Kenapa masih berzina? Kecuali tidak ada peluang nikah. Makanya Bu, sebesar-besar pahala yang mas kawinnya lebih murah. Ya, jangan bebani suami emas 3 kilo. Kecuali memang ketulusan dia. Ngomong sama mertuanya, ya, sama orang tua Ibu, Bu, alhamdulillah orang tua saya mampu. Emas kawinnya insya Allah kami 3 kilo emas. Punya nak, ayah saya orang kaya Bu. Boleh, tapi memang ketulusan pihak laki-laki. Bukan Ibu yang minta begitu ya. Kalau siapa punya anak wanita di sini? Angkat tangan. Ngomong sama calon mantu. Bu, nanti gue udah mau menikah. Ngomong aja padanya. Berapa kamu sanggup bikin mas kawin nak? Mau 10 gram, 20 gram? Enggak Bu, saya mampu 50 gram. Mampu kamu nak? Iya, ada kok uang saya Bu. Ya sudah, tapi bukan mama minta ya nak. Itu ketulusan kamu. Jangan sampai Ibu bilang, kalau mau nikah sama anak saya minimal 50 kilogram. Besoknya meninggal dia. Dia bunda ya. Biar ketulusan dia sebatas kemampuan dia. Kalau Ibu, saya tidak punya anak wanita soalnya Bu, punya laki-laki. Anak saya laki-laki semua, sudah dewasa semua. Tapi belum ada yang nikah. Mudah-mudahan ada yang mau besan dengan saya. Siapa yang mau? Tapi mas kawinnya 5 gram aja ya Bu. Ya Ibu kan bangga Bu, punya besan ustadz radikal gitu.
Ibu saya, oh besan saya itu Pak Munjir. Yang Ustadz radikal, iya Masya Allah. Mas kawinnya 5 kilo Bu. Gitu. Jangan kencang-kencang ngomongnya gitu. 7. Muslimah yang pandai bersyukur, Masya Allah. Muslimah yang pandai bersyukur 2152. 14:7. 31:12. Muslimah yang pandai bersyukur surat 2152 14:7 31:12. Ya. 31:12. Silakan 2152. Ya, siapa membaca? Ya. 2152. Oh ya itu. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Bu, bersyukur. Bersyukur di sini tidak hanya tidak hanya mengatakan alhamdulillah, berbagi, sedekah. Jangan ibu maknanya bersyukurnya alhamdulillah. Itu ucapan dalam syukur. Lebih bagus lagi kita sedekah. Karena salah satu orang yang paling cintai Allah yang suka sedekah. Ya Bu ya, pemurah. Jadi rezeki kita dimurahkan oleh Allah. Apalagi bulan Ramadan. Tiap hari bikin kolak seember, berbagai tangga. Iya, ibu saya gitu Ramadan, bikin kolak, bikin bubur, bikin es buah. Tiap hari diantari sama tetangga 5 menit sebelum berbuka. Karena pahalanya besar sekali, Bu. Biasakan suka sedekah. Jadi ibu meninggal, jadi omongan tetangga. Masya Allah ibu ini ya. Kalau bulan Ramadan tiap hari ngantar kolak ke rumah. Sampai bosan saya, Bu. Kolak pisang, mana pisang kepok lah. Kan enaknya pisang kepok di kolak. Ini mau ngaji atau cerita makan ini? Kemudian gigih dalam menuntut ilmu. Oh ya, terus. 14 ayat 7 ya. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan memberi nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Tuh konsekuensinya Bu, mengingkari nikmat, azab pedih. Ketenangan jiwa dicabut. Rezeki dikurangi. Badan sakit-sakitan. Suami pacaran sama tetangga. Ya. Kemudian 31:12. Ya. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ya. 8. Gigih dalam menuntut ilmu. 96 1-5. 96 ayat 1-5. Gigih dalam menuntut ilmu. Ya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal raba. Dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Dia mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Allah mengajar manusia dari apa yang tidak diketahui. Dulu ibu lahir nggak tahu apa-apa kok. Sekarang ibu tahu banyak. Karena banyaknya ngerumpi. Kebanyakan ilmu itu ngerumpi. Poin terakhir, muslimah yang banyak berzikir kepada Allah. Dia muslimah yang benar itu berzikir, zikrullah. Zikron katsira, zikir yang banyak. 1328 surat 2186. Muslimah yang banyak berzikir kepada Allah. Bisa ibu sambil bikin nasi goreng subhanallah wa bihamdi, nyetir subhanallah wa bihamdi. Ambil nyetir.
13:28. Surat 2 186. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Iya. Ibu merasakan nggak itu? Habis baca Quran tenang. Habis berzikir tenang. Habis sholat isya berzikir. Ibu tidur itu pules gitu. Ada juga orang yang berzikir tapi gelisah. Kenapa, Bu? Kenapa? Satu, zikir dia ikhlas. Kedua, zikirnya salah. Salah berzikir. Poin terakhir. Habis. 2186. Ya. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku ada dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa kepada apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala harapanku dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Pertanyaan. Silakan. Masalah apa saja tidak harus berhubungan dengan tema. Ya, Ibu dari PDIP. Perjuangan. mengenai bersyukur dengan bersedekah. Iya. Misalnya kita bersyukur dengan usia ya, gitu. Katakanlah kalau bahasanya ulang tahun gitu. Jadi, saya berbagi dengan berbagi makanan apa gitu. Dan ada yang menanyakan, ada apa Bu? Oh ini hari lahir anak saya. Tapi habis itu mengatakan itu perbuatan yang bid'ah atau gimana, itu bagaimana Ustaz? Gitu. Iya, memang Padahal saya intinya bersyukur, alhamdulillah masih kasih umur sehat gitu kan, dengan saya berbagi gitu kan. jadi begini menyikapinya, Bu. Jangan kita bersedekah atas nama ulang tahun. Bersedekah aja kapan saja. Tak sebab kalau pada saat ulang tahun nanti bid'ah. Malah dapat dosa, bukan pahala. Karena ulang tahun itu bukan tradisi orang Islam. Itu dari orang kafir Yahudi. Jadi awalnya ulang tahun itu, Bu, Yahudi. Terus diikuti Nasrani, kemudian Nasrani menjajah Indonesia, dibiasakan ulang tahun, akhirnya kebiasaan. Saya bilang jangan biasakan itu. Bersedekah kapan saja, anytime, no problem, you know? Iya. Waalaikumsalam. Jadi gini Ustaz, kan kita misalnya ada zakat gitu. Zakat itu kalau misalnya dikasihkan sama keluarga, misalnya keluarga kita itu kalau misalnya ada yang kekurangan gitu, itu yang pertama boleh. Justru zakat terbaik sama keluarga yang miskin. Sodakoh zakat terbaik sama keluarga yang miskin, bukan orang lain. Ini adik saya miskin, ini tetangga saya miskin, sama adik saya lebih utama. Jangan sama ibu ini, biarin aja dia. Iya. Iya. Memang diutamakan hadis itu. Membantu karena memang harus saudara, contoh. Ibu ini saudara saya kasih. Ibu ini saudara beliau dia kasih. Ibu ini saudara dia kasih. Kan semua dapat. Kalau saya bukan saudara saya kasih, sementara dia juga saudara dikasih, terus dia double, saudara nggak dapat. Nggak fair. Logikanya di situ, Bu. Ya Allah, masuk bakso. Memang sini untuk kita. Alhamdulillah. Kita tutup aja langsung lah. Makanan favorit saya soalnya. Boleh nambah ya nanti. Ada pertanyaan? Tadi dijelaskan di surat An-Nisa ayat 34 kan tentang wanita yang khusus. Iya. Apakah ada laki-laki yang khusus? Laki-laki yang apa? Khusus yang itu yang apa namanya? Khusus yang tempat tidurnya, gitu kan? Adakah laki-laki atau suami yang khusus kepada istri? Memberikan nafkah. Kedua, memukul istri tanpa alasan. Boleh memukul istri, boleh. Tapi harus ada alasan. Kedua, tidak menyakiti.
Boleh mukul istri. Hukumannya apa? Hukumannya kalau suami seperti itu. Sanksinya. Sejauh mana dia melakukan kejahatan itu? Contoh ibu, apa yang ibu rasakan dari suami ibu sekarang? Misalnya ada kejahatan suami lah, bukan ibu ya. Sejauh mana dulu kejahatan suami? Kalau dia memang jahat, kalau dalam Islam itu pidana. Iya, pidana, Bu. Dimasukkan pidana. Jadi ibu berhak melapor ke kepolisian. Undang-undangnya sudah keluar KDRT sekarang. Iya, sudah ada ya. Undang-undang malah sekarang ya. Di penjara 2 tahun. Iya, 2 tahun. Kalau saya mau mintanya 10. Ada kasus apa? Ada lagi? Saya ada kasus seorang suami itu nggak sabar gitu loh. Apa-apa main pukul. Pukul muka istrinya. Dua kemungkinan. Satu, lapor polisi. Kedua, ceraikan. Tapi ini istrinya sabar, udah biar aja lah gitu. Itu bukan sabar. Bukan sabar, goblok. Iya, Bu. Bedakan sabar dengan goblok. Bu, kalau kita dizolimi, bukan sabar namanya. Harus dilawan kezoliman. Masalah safar Pak Ustadz. Sabar. Safar. Hmm. Pergian. Kalau misalkan saya seringkali ada tugas kantor. Misalnya nginep gitu, rapim seperti itu, 2-3 hari. Misalnya ke puncak atau kemana rapim, kantor. Prodi. Nah itu kalau misalnya pergi tapi dengan teman, tidak dengan teman akhwat gitu. Nah itu gimana? Nggak boleh. Tetap nggak boleh ya? Jadi harus gimana? Harus laki-laki. Dulu tahu nggak ini bekerja, Bu? Saya nikah saya suruh berhenti. 6 bulan nikah saya suruh berhenti. Berhenti kerja dulu. Menghindari itulah, Bu. Nanti dia mendampingi pimpinan ke Medan. Kan berdosa saya itu. Iya. Saya suruh berhenti. Saya anjurkan kalau ibu coba cari uang bekerja di rumah. Misalnya bisnis. Macam kami kan buka catering. Lumayan untungnya. Iya lumayan untungnya bu catering. Bekerja dalam rumah, suami istri bisa membantu, anak-anak bisa membantu. Hah? Ibu dosen ya? Makanya di negara-negara Islam, dosen wanita itu hanya boleh ngajar wanita. Indonesia kan bebas kayak di UI, saya dosen juga bu. Kita ngajar laki-laki perempuan. Sementara di negara Islam hanya boleh laki-laki ngajar laki-laki, perempuan ngajar perempuan. Ibu ngajar apa? Elektronika. Masya Allah. Oh elektrik. Ya kan laki-laki sekarang udah mulai banyak. Fisika ada ibu ngajar fisika enggak? Beda. Sekarang udah alhamdulillah udah kebanyakan. Ini orang kimia ini bu. Udah kebanyakan aku. Dia meriksa laki-laki, dokter laki-laki meriksa perempuan. Itu makanya, halo bu. Di negara-negara Islam, dokter laki-laki untuk laki-laki, dokter perempuan untuk perempuan. Riskan bu. Ya maaf, saya dokter yang megang-megang tubuh wanita kan riskan itu. Masalahnya sekarang banyak wanita yang justru pengen cari dokter kandungan itu laki-laki. Iya bu. Lahir dokter laki-laki. Yang lebih, bu, halo. Yang lebih konyolnya, nauzubillah ya bu, ibu jangan tersinggung. Kadang perempuan cari dokter laki-laki dia. Iya. Apalagi dokternya, itu masalah. Dia cari dokternya laki-laki. Kayak dokter kandungan lah ya. Kan riskan cari dokter laki-laki itu. Ya bu ya. Tapi banyak-banyak dokter kandungan itu laki-laki Ustaz malah. Tapi tetap ada dokter perempuan kan. Itu dokter yang laki-laki kandungan itu ya Allah ya Rob.
24 jam gak berhenti pasiennya. Karena dia ganteng. Udah cukup, baksonya udah dingin. Udah? Baik, kita tutup. Mudah-mudahan ketemu lagi tahun 2080. Tahun 2000 berapa? Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa, tergantung ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.